Selamat siang, teman-teman Healing Soul semuanya. Pada siang hari ini, kami akan melaksanakan IG Live yang akan membahas tentang perilaku menyimpang, bagaimana mengenali perilaku menyimpang di sekitar kita. Oke, nanti bersama saya akan bergabung seorang psikolog klinis dewasa. Sebelumnya mau mengumpulkan teman-teman dulu, sudah pada hadir semuanya di sini. Baik, sebelum saya mengajak narasumber kita untuk bergabung, sedikit perkenalan. Nama saya Herlina Novitasari. Pada siang hari ini saya akan bertindak sebagai moderator yang akan menemani narasumber kita, yaitu Suci Wisayanti, yang akan bergabung saat lagi. Sebelumnya kita bahas dulu kenapa ya Healing Soul kok mengangkat tema ini, tema bagaimana cara mengenali perilaku menyimpang di sekitar kita. Sebenarnya tuh ini tuh karena beberapa pekan terakhir itu oleh media lumayan sering diberitakan tentang berita yang heboh ya, yang ada seorang mahasiswa yang dia menunjukkan perilaku tidak seperti orang-orang normal lainnya gitu. Dia menggunakan kain jari, terus dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak masuk nalar pada orang normal gitu. Nah, sebenarnya itu termasuk perilaku menyimpang nggak ya? Apa sih itu tuh gitu? Dan sebenarnya perilaku menyimpang apa yang mungkin sebenarnya banyak di sekitar kita yang bisa kita waspadai, tapi kita nggak ngerti nih gimana cara kita mengenalinya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita undang narasumber kita pada siang hari ini. Saya undang dulu ya. Narasumber kita ini bernama Suci Wisayanti, MPC, psikolog. Hai Uci. Halo, Elly. Halo, kedengaran kan suaranya ya? Iya, kedengeran. Kedengaran ya. Aku tadi lagi kenalin kamu, Ci. Sebentar ya. Kenalin diri dulu narasumber kita pada siang hari ini. Baik, teman-teman. Saya Ocha, Aji. Ada Aji. Semoga cepat sehat ya, Ji. Narasumber kita kali ini bernama lengkap Suci Wisayanti, MPC, psikolog. Beliau sudah mengambil brevet psikoterapis ya, keren Ci. Di Rino Group Netherlands, kolaborat dengan PKP3 Unpad Bandung, betul ya Ci ya? Pada tahun 2016 sampai 2019. Oh ya, tadi aku bilang Uci. Nah, sebenarnya namanya Suci, tapi panggilannya Uci. Jadi kita panggilnya Uci. Uci ini S1-nya dulu di Unair, kemudian lanjut S2-nya di Unpad. Kemudian pengalaman bekerjanya itu beliau pernah menjadi seorang dosen dulu di Unpad ya Ci ya, pada tahun 2015 sampai 2018. Selain jadi dosen, beliau juga pernah jadi psikolog praktek di Biro Unpad waktu itu pada tahun 2015 sampai 2019. Dan sekarang beliau sudah menjadi psikolog yang berpraktek di rumah sakit umum milik pemerintah ya, dari 2019 sampai sekarang, tapi udah nggak di Bandung ya Cia, udah di Surabaya sekarang ya. Iya, begitulah Li. Tuh, cantik banget kakak. Iya, Uci ini emang cantik banget teman-teman. Terima kasih. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita langsung persilakan saja kepada narasumber kita, kepada waktu dan tempat, dipersilakan. Enggak. Baik, terima kasih Erli. Baik, selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir di IG Live hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini karena temanya adalah bagaimana memahami perilaku menyimpang di sekitar kita. Jadi kita akan banyak membahas mengenai materi mengenali gitu ya perilaku menyimpang yang bisa kita identifikasi. Mungkin kalau kita lihat beritanya sekarang kan terkait dengan penyimpangan seksual ya. Gitu. Jadi kita menjadi lebih banyak membahas tentang perilaku penyimpangan seksual. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang sekitar kita juga mungkin ada yang berperilaku
berbeda gitu ya, menyimpang gitu. Tapi kemudian secara apakah umum gitu ya. tapi apakah perilaku tersebut sudah bisa dikatakan sebagai gangguan atau bagaimana? Lalu kapan kita bisa merujuk orang tersebut untuk menemui profesional help gitu ya? Nah, ketika kita membahas tentang menyimpang, ada dua term sebenarnya ya. Apakah yang dimaksud perilaku menyimpang ini yang abnormal ataukah yang deviance gitu ya? Kalau misalnya kita melihat perilaku menyimpang, itu berarti ada perilaku yang tidak umum gitu ya, berbeda. Yang umumnya dilakukan orang seperti apa, kemudian ada orang yang melakukan hal yang berbeda gitu ya. Jadi kalau situasinya orang pada umumnya melakukan A, kemudian ada yang melakukan B, otomatis itu akan menjadi perilaku yang berbeda atau menyimpang secara umum. Nah, kalau di dalam kasus yang ini, perilaku menyimpang juga berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap norma gitu ya, atau perilaku seksual yang tidak umum gitu. Jadi kalau kita katakan perilaku menyimpang itu yang ada pelanggaran dengan norma atau berkaitan dengan seksual. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu orang-orang yang perilakunya mungkin berbeda, gitu ya. Jadi kalau dia tidak sama seperti orang lain, maka mudah sekali orang-orang mengatakan, oh dia itu aneh, gitu ya, atau gayanya, misalnya gaya gitu ya, gayanya aneh, gitu ya, karena pada umumnya gitu ya. Nyentrik gitu ya, karena pada umumnya orang tidak memiliki gaya seperti itu, atau tidak memiliki perilaku seperti itu, gitu ya. Jadi kita mengatakan bahwa ada yang aneh, gitu ya. Gitu. Jadi begitu pula juga dengan pemikiran. Kalau misalnya orang pada umumnya berpikir A, dia punya pemikiran yang B, maka seringkali juga orang mudah mengatakan cara berpikirnya aneh, gitu ya. Gitu. Tapi apakah ini gangguan? Gitu. Nah, kita perlu memahami kriteria dari gangguan itu sendiri. Nah, kriterianya kalau saya senangnya menyebutnya itu 4D gitu ya. Jadi yang pertama itu deviance gitu ya, dalam arti perilaku yang berbeda itu sendiri. Kalau tadi orang pada umumnya melakukan suatu hal dan dia melakukan hal yang berbeda, maka dia menunjukkan perilaku yang deviance atau perilaku yang menyimpang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah distress gitu ya. Apakah orang tersebut mengalami perasaan yang tidak nyaman atau tertekan atau negatif? Suaranya menggema ya? Di aku enggak sih, mungkin coba tes lagi, masih menggema nggak? Ya, kalau misalnya dia sebentar. Seperti ini kedengaran? Gimana? Masih menggema? Aku kedengaran, jelas. Kedengaran ya, jelas ya. Nah, jadi kalau tadi sudah deviance ya, dia yang pertama itu deviance, yang kedua adalah distress gitu. Jadi ada kondisi yang membuat tertekan gitu ya, merasa tidak nyaman ya di dalam hidupnya gitu. Kalau terkait dengan kasus tertentu, maka orang tersebut merasakan distress ketika dia tidak melakukan perilaku tersebut gitu ya. Jadi ada unsur distress. Yang ketiga ada disfungsi. Jadi kalau misalnya orang tersebut merasa kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya, maka ada disfungsi atau hambatan gitu ya. Maka dia mengalami disfungsi. Itu juga terkait ketika kasus khusus, misalnya ketika dia tidak melakukan perilaku tertentu ya, perilaku penyimpangannya, dia merasa bahwa dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa aktivitas pada umumnya gitu, maka ada hambatan yang terjadi ketika dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, terakhir adalah dangerous. Nah, ini yang sering
sekali masuk ke ranah hukum atau yang kita katakan disorder gitu ya, atau gangguan ketika sudah mulai ada tendensi atau potensi untuk membahayakan, baik itu membahayakan diri sendiri, misalnya pada kasus tertentu orang-orang yang ingin bunuh diri, kemudian menyakiti diri sendiri, atau juga ada ketan di dalam situasi atau aktivitas yang beresiko yang berpotensi untuk menghilangkan nyawa misalnya gitu ya. Jadi ada dangerous terhadap diri sendiri, atau dangerousnya juga berkaitan pada orang lain, misalnya membuat orang lain merasa tidak nyaman, membahayakan orang lain, atau misalnya kalau di dalam kasusnya G itu dia mengancam gitu ya, jadi membuat orang lain merasa tidak nyaman atau juga berbahaya terhadap kehidupan orang lain karena potensi melukai orang lain, membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, dan sebagainya. Jadi ketiga 4D itu terpenuhi, jadi sudah ada perilaku menyimpang itu sendiri, kemudian ada distressnya, ada disfungsinya, dan ada dangerousnya, maka tersebut menjadi dapat dikatakan gangguan gitu ya. Nah, disitulah bedanya gitu ya. Maka orang di sekitar kita meskipun dia juga memiliki gangguan seksual tertentu, tapi ketika mereka memiliki perilaku atau perasaan yang memenuhi 4 kriteria tersebut, ada distress, ada disfungsi, ada dangerousnya gitu, ada deviance-nya, maka kita juga mengajak mereka atau mendekat untuk menemui profesional help gitu. Nah, kalau di dalam kasus G, karena dia spesifik sekali case-nya gitu, berkaitan dengan seksual, dan juga saya yakin sudah banyak dapat informasi dari pakar gitu ya, diagnosis apa. Tapi kalau menurut saya sendiri, diagnosisnya ini tidak hanya sebatas fetis gitu ya, tapi juga ada unsur sadomakisnya gitu ya. Dalam artian gitu ya, si G sendiri ada sadistiknya gitu, dan kita bisa lihat di dalam perilaku dia yang melakukan bondage itu terhadap orang lain gitu ya. Fetisnya kita bisa lihat dari tendensi dia terhadap kain jaritnya gitu ya. Jadi tidak hanya fetis, tapi ada juga unsur-unsur bondage-nya gitu. Nah, variasi gangguan seksual ini sangat kali gitu ya. Kalau teman-teman bisa browsing, teman-teman banyak sekali informasi mengenai gangguan gitu. Ada yang voyeur, ada yang suka ngintip ya, suka melihat orang yang telanjang atau naked gitu ya. Kemudian ada juga yang suka menggesek-gesekkan alat kelaminnya, ada yang suka memamerkan alat kelaminnya, ada yang senang dengan berpakaian transgender gitu ya. Ada yang merasa kepuasan seksual itu, dan banyak sekali gitu. Ada juga yang lihat, ada yang senang dengan kotoran gitu ya, gitu. Ada yang dengan binatang gitu. Jadi variasinya sangat banyak sekali. Intinya adalah mereka masuk di dalam gangguan seksual yang aktivitas seksual yang dilakukan dan mendapatkan pemuasan dari fantasi gitu ya terhadap benda tertentu atau aktivitas tertentu yang tidak umum atau cenderung ekstrim gitu ya. Jadi itulah yang kalau spesifik di kasusnya G. Terpenting adalah teman-teman perlu tahu bahwa 4D itu perlu terpenuhi untuk bisa dikatakan gangguan. Nah, kalau ya, begitu kita lihat ada orang yang memiliki perilaku menyimpang secara seksual seperti fetis itu ya, itu kan berbeda ya, pada umumnya
perilaku tersebut banyak dimiliki orang kalau di budaya kita gitu ya. Jadi seringkali itu masuk deviance gitu. Nah, kemudian ada danger clause-nya ketika di kasus dia tadi itu adalah ada ancaman orang lain gitu. Kemudian ada stresnya akan berulang kali dan merasa tidak nyaman kalau dia tidak melakukan gitu. Kemudian ada disfungsinya. Nah, apakah si G ini memiliki hambatan untuk melakukan ketika dia tidak melakukan kegiatan tersebut. Itu juga berbeda dengan kalau di Western. Ya, sementara kalau di Western sendiri mengklaimnya gitu ya, kalau di Western sendiri mengatakan bahwa itu memang masuk di dalam deviance ya, mungkin perilaku yang tidak umum gitu, tapi banyak yang sudah melakukan atau banyak yang sudah memiliki dan mereka cukup terbuka untuk mereka punya fetish gitu. Dan di Sun sendiri, di Swedia sendiri itu tahun 2009 sudah mengatakan bahwa fetish bukan lagi psikopatologi gitu ya, tapi lebih ke lifestyle dan identity. Jadi mereka dengan cukup mengatakan bahwa saya fetish gitu, tapi apakah saya gangguan gitu ya, kita harus kembali melihat bahwa adakah perasaannya, adakah fungsinya, adakah dia pada orang lain. Kalau misalnya tidak ada pemaksaan pada orang lain untuk melakukan itu, ya sah-sah aja punya fetish. Jadi beda sekali budayanya, beda sekali cara lihatnya. Sementara kalau di kita fetish itu dianggapnya benar-benar sesuatu yang menyimpang karena adanya norma agama, norma sosial gitu ya. Jadi halo, ini agak delay ya, Ci, antara suara. Halo? Gitu. Jadi kedengeran nggak? Gimana nih? Agak delay ya kayaknya antara suara Uci sama jadi kita perlu melihat si perilaku yang berbeda itu sangat lihat dengan normanya. Misal mungkin tidak terlalu spesifik kasusnya gitu ya, dari perilaku di lingkungan tertentu di mana semua lambat datang ke kantor gitu, tapi kemudian tidak terlambat. Satu orang yang tidak terlambat ini yang jadi masuk kategori deviance gitu ya. Jadi kita lihat orang pada umumnya gitu. Halo? Masih delay nggak? Kurang jelas, Ci. Sama gambar. Aku bisa dengar suara aku. Oh ya. Sekarang kedengeran. Tadi kayaknya ada sempat delay ya. Jadi antara gambar sama suara, cepetan suara ya kayaknya tadi ya. Atau malah cepetan gambar ya. Oh iya. Kurang kedengeran, Ci. Yang terakhir itu. Oke. Ya, halo. Ya, sambil. Gimana suara terdengar? Oh, delay suara ya. Kurang jelas. Sekarang bagaimana? Coba. Kalau aku ngomong kedengeran nggak? Kedengeran ya? Cepetan gambar kayaknya. Ini juga agak delay. Cepetan gambar ya kayaknya. Kalau aku di sana delay juga nggak? Suaranya delay nggak? Bu, masih menunggu. Masih menunggu sampai. Enggak.
Oke, sepertinya memang aja nanti aku bisa ngomong terus dengerin suaranya aja ya. Yang penting kita sama-sama mendengar ya, walaupun butuh waktu. Oke. Jadi itu ya, ternyata teman-teman, penjelasan tentang perilaku menyimpang ini harus memenuhi 4 kriteria 4D tadi ya. Ada deviance, ada depressed, ada disfunky, dan ada dangerous. Sebenarnya aku juga penasaran, sebelum masuk tanya jawab, ini aku dulu yang bertanya. Jadi sebenarnya kalau kita di sekitar itu sebenarnya gejala menyimpang itu kita tuh bisa lihat lebih dini nggak sih? Maksudnya apa harus tunggu sampai dia tuh aneh banget gitu loh? Atau ada ciri-ciri yang memang kita tuh bisa ngeh, nih kayaknya udah mulai agak-agak nih, atau gimana gitu? Pada umumnya kan kita notice ya, kalau misalnya perilakunya ada yang berbeda gitu ya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang berperilaku berbeda, kita pasti lihat gitu ya. Apalagi kita yang kolektivistik kan sangat menekankan sama itu menjadi sesuatu yang penting. Ikuti norma sosial itu menjadi hal yang penting. Jadi kalau misalnya ada perilaku yang berbeda sedikit, gitu, kita sebenarnya notice. Apalagi kalau berulang-ulang kita lihat di orang sama gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi apakah gangguan, kita balik ke 4. Untuk meyakinkan diri kita bahwa perilaku tersebut memang berbeda, memang menyimpang, kita bisa cross-check dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, kalau kamu melihat perilaku yang seperti ini, kamu cukup umum nggak lihat itu terjadi? Gitu. Norma orang pada umumnya akan melakukan hal yang seperti itu tidak di situasi yang seperti itu. Jadi kita cross-check dengan orang lain. Kemudian kita juga pertimbangkan norma yang berlaku di sekitar kita. Dia sesuai nggak? Gitu ya. Perilaku dia fit nggak dengan norma gitu. Atau dia justru cenderung melanggar norma misalnya gitu ya. Jadi untuk bisa tahu bahwa itu perilaku menyimpang, cross check gitu ya dengan orang lain. Kemudian kita juga lihat normanya yang berlaku, dia sesuai atau tidak, dia fit atau tidak, atau ada justru kecenderungan untuk melanggar gitu. Jadi untuk melihat pertamanya seperti itu. Iya sih, kadang-kadang emang kita sebenarnya udah notice ya kalau ada yang ini kayaknya orang ini something nih, tapi untuk sampai judgement kita kan nggak berani, jadi cuma di kepala aja gitu, dipendem gitu kan ya. Oke, terus kalau misalnya tadi kan disfungsi gangguan menyimpang yang gangguan seksual. Nah, kalau bidang lain atau kategori lain itu ada nggak yang perilaku menyimpang tuh apa aja gitu jenisnya yang di luar selain seksual? Perilaku menyimpang apa lagi gitu? Perilaku menyimpang di sekitar kita yang selain kategori seksual ada nggak yang lain? Oh, dalam hal ini misalnya situasi orang tertentu misalnya ya. Taruhlah punya distress. Distresnya adalah dia tidak pernah yakin dirinya sebagai orang yang percaya diri. Dia orang yang sering meragukan dirinya. Kemudian kita lihat disfungsinya. Apakah perasaan dia meragukan dirinya itu membuat dia menjadi terhambat berbagai situasi. Misalnya kalau dikasih tanggung jawab dia jadi sulit menyelesaikan. Gitu ya, beres-beres gitu ya. Gitu ya, tidak selesai kewajibannya. Nah, terus apakah dengan pemikiran tersebut membuat dia menjadi punya perilaku yang berbeda? Misalnya
jadi menarik diri misalnya. Ya, dengan dia tidak pede dengan dirinya, terus kemudian si tanggung jawabnya tidak terselesaikan, terus habis itu dia menjadi menarik diri. Nah, setelah itu semakin perilaku yang cenderung dirinya membahayakan dirinya. Menyakiti orang lain, misalnya dia jadi lebih ofensif, dia jadi lebih agresif gitu ya, orang lain gitu ya. Jadi ketika ada orang lain mendekat langsung reaksinya negatif gitu ya. Nah, berarti ini sudah mulai ada kecenderungan gangguan gitu, sehingga kita perlu mengajak orang tersebut untuk bertemu dengan professional help. Minimal dia untuk dia ngeh lah ya kalau aku tuh ada sesuatu gitu kan. Jadi dia tuh bisa ngelakuin apa untuk menolong dirinya sendiri ya minimal gitu kan. Atau minimal keluarganya lah ya. Kalau kadang-kadang kalau orang yang something-nya tuh memang tidak ngeh ya, nggak ngerasa gitu kalau aku tuh aneh gitu. Mungkin keluarganya yang lebih peka. Nanti keluarganya bisa membawa ke profesional untuk ditolong gitu ya. Iya. Oke, baik. Kalau orang tersebut tidak peka gitu ya, Li. Orang di sekitarnya bisa mengatakan bahwa kamu sepertinya punya masalah ya, stres. Kemudian kamu kok kayaknya tidak pergi ke kantor atau bekerja seperti pada umumnya setiap harinya gitu ya. Berarti ada disfungsi. Kemudian kamu kok jadi orang menarik diri misalnya gitu ya. Dan perilaku yang berbeda atau deviansnya gitu. Kemudian yang keempat ada iklan, maaf ya. Yang keempat itu adalah dangerous-nya. Misalnya dia jadi lebih agresif tadi. Ya bisa disampaikan saja bahwa kamu kok jadi lebih marah ya sekarang gitu, terus lebih mudah mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan misalnya gitu ya, menyakiti orang lain, atau bahkan kamu kok kalau marah jadi lebih banyak membanting barang misalnya gitu. Sebentar ya. Jadi ada 4 hal. Aku ya doan, Bun. Aku lihat. Sebentar ya, Uci diterusin dulu ngomongnya. Jadi ada 4D-nya tadi. Lanjutin. Gitu ya. Jadi memahami perilaku yang menyimpang tadi ya, dalam artian perilaku yang berbeda. Gitu ya. Jadi tidak berlaku untuk kasus maaf ya tadi di iklan sebentar. Ya nggak apa-apa. Jadi seperti kasus spesifik saja, tapi kasus sehari-hari juga kita bisa mengidentifikasi 4D tadi. Distress, disfungsi, stress, dan deviance-nya. Sebenarnya udah cukup ini sih ya, 4D ini emang jadi patokan banget ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita suka ada slogan, berani dong tampil beda. Nah sebenarnya bukan tidak boleh ya tampil beda, boleh-boleh aja ya. Cuma tampil bedanya ini nggak boleh sampai menyentuh salah satu dari ke-4D ini berarti ya. Jadi tampil beda ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi jangan sampai ada ke-4D ini gitu, bukan sih Ki? Gimana nih? Misalnya jadi takutnya jadi nanti aku beda dikit takut gimana, jadi ngeri-ngeri itu kan padahal nggak apa-apa kan. Jadi maksudnya kriteria boleh tampil beda sama yang beda. Baik. Jadi untuk bisa tampil beda itu sebenarnya sah-sah saja. Kalau kita ada slogan be yourself, nah itu maksudnya be yourself gitu, untuk jadi dirinya, karena semua orang itu punya keunikan sendiri, semua itu perbedaan sendiri dan ciri khas sendiri. Tapi yang perlu ditekankan adalah apakah
sikap yang berbeda atau hal yang unik ini tetap bisa fit dengan lingkungan sosial, dengan norma sosial yang ada gitu ya. Jadi sehingga itu tidak menimbulkan persoalan gitu ya, lingkungan di sekitarnya. Jadi hati-hati dengan be yourself juga gitu ya. Beda sekali dengan budaya Western yang mereka itu striving sekali untuk menjadi berbeda. Karena budayanya juga individualistik. Buat orang-orang yang bisa tampil berbeda, itu seringkali lebih mendapat apresiasi yang positif awalnya gitu ya. Gitu, dia bisa melakukan organisasi dirinya. Kalau di budaya Eastern gitu ya, budaya yang lebih timur gitu ya. Kalau berbeda itu lebih sering di respon pertamanya itu negatif. Gitu ya. Baru setelah itu dilihat gitu ya, apakah berbeda ini berikan dampak positif atau dampak negatif. Nah, ketika dia bisa memberikan dampak positif, maka sosial akan lebih mudah untuk menerima beda itu. Gitu. Negatif, nah itu yang sering sekali dikatakan orang aneh nih gitu ya. Ada yang beda nih gitu ya gitu. Itu yang sering kali tidak fit dengan sosial. Jadi buat tampil be yourself penting sekali untuk tetap melihat norma-norma yang berlaku, bagaimana untuk supaya bisa tetap fit gitu ya dengan norma-norma yang ada. Oke, berarti bukan nggak boleh ya, jadi be myself, be yourself boleh-boleh aja, tapi perhatikan norma sekitar, jangan sampai kita juga mengganggu disfungsi kita ke orang lain, seperti itu berarti ya. Iya. Oke, seru banget ya pembahasannya ternyata, karena waktu juga yang mulai terus berjalan, sepertinya kita masuk ke tanya jawab aja ya, gimana? Oh, boleh. Kita masuk ke tanya jawab ya. Ini ada pertanyaan menarik, pertanyaan yang sama, karena aku juga punya anak kecil sama gitu. Sebenarnya gimana sih cara supaya anak-anak itu nggak tumbuh dengan gangguan gitu kan? Kita kan maunya orang tua kan pengennya anak-anak itu ya normal-normal aja gitu, nggak aneh-aneh gitu kan. Tapi kadang-kadang juga nggak ngerti, maksudnya apa sih yang bisa kami lakukan gitu. Jadi ada nggak tips-tipsnya untuk orang tua agar anaknya tumbuh dengan mental yang sehat gitu? Atau mungkin ditambahin juga gimana cara taunya orang tuanya sehat atau enggak gitu. Iya, itu juga jadi penting ya, karena si anak ini akan berkembang dengan norma yang berlaku di keluarganya secara turun-temurun. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua memahami ada pola perilaku dari orang tua kita sebelumnya yang tidak fit atau tidak nyaman, nah itu sudah saatnya di-cut juga gitu ya, dan kita bikin baru. Kita juga perlu memahami norma di sekitar kita itu seperti apa gitu ya, sehingga nanti kita bisa menerapkan norma itu pada anak-anak kita gitu, bahwa umumnya anak-anak itu memahami norma ini, misalnya bertemu dengan orang tua itu salam, misalnya melakukan perilaku yang sopan terhadap orang tua. Nah, itu norma-norma itulah yang karena pada umumnya di budaya kita itu yang diajarkan gitu ya. Jadi penting sekali untuk memahami norma budaya gitu ya, atau norma agama yang dianut setiap orang gitu. Jadi pemahaman terhadap itu sebagai orang tua juga perlu supaya bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Jadi memang, tapi emang benar ya, berarti untuk kita mendidik atau mengupayakan anak-anak itu tumbuh sehat tanpa gangguan ya, berarti cek dulu ya, bapak ibunya gimana gitu ya. Iya. Atau dan gimana, ada itu nggak, ada tips nggak untuk orang tua gimana, apakah dia ada something apa enggak gitu, dalam mendidik atau gimana? Iya, sebagai orang tua juga perlu banyak membaca ya, menurut saya perlu banyak update ilmu gitu ya. Perlu banyak berdiskusi dengan orang lain juga gitu ya, dan perlu memahami diri mereka sendiri juga sebagai anak dulunya yang sekarang jadi orang tua gitu ya. Jadi pola-pola dengan orang tuanya seperti apa gitu. Kalau misalnya ada yang terhambat dan itu cenderung berpotensi untuk membuat dirinya sebagai orang tua aja bermasalah misalnya gitu, nah mungkin itu yang perlu ditelusuri
perlu diselesaikan gitu, bahwa ada pola-pola dia dengan orang tuanya terdahulu yang membuat dia juga menjadi punya masalah. Sebagai orang tua itu perlu diselesaikan. Orang tua sudah menyelesaikan persoalan, maka dia akan tahu bagaimana mengajarkan itu pada anaknya. Nah, baik itu secara konsisten, secara unconscious gitu. Jadi akan ada proses baru dari orang tua sebagai orang tua ke anaknya gitu, ketika mereka sebagai orang tua yang mengajar pada anaknya. Jadi sebenarnya orang tua pede-pede aja ya, dia bisa gitu ya mengkondisikan anak-anaknya untuk tumbuh dengan sehat tanpa mengalami gangguan, selama memang sudah mengajarkan norma-norma dan apa ya, intinya perilaku-perilaku pada umumnya gitu ya, tidak mengajarkan perilaku-perilaku yang menyimpang gitu ya. Aturan gitu ya. Kalau misalnya tipe orang tuanya individualis, ya otomatis juga akan punya belajar pola perilaku individualis gitu. Tapi kemudian apakah si anak ini akan survive ketika mereka ketemu dengan teman-teman yang lain gitu ya, yang pola orang tuanya mungkin tidak individu gitu. Jadi sebagai orang tua juga perlu mempertimbangkan budaya atau norma yang berlaku di sekitarnya, aturan-aturan yang berlaku di sekitarnya. Jadi cek fit and proper ya ke lingkungan sekitar gitu ya. Nggak cuma ke lingkungan kecil antara keluarga kecil inti doang ya, tapi juga dicek nih keluar itu gimana gitu kan ya. Sangat orang tua juga perlu membantu. 4D ya, Li. Benar-benar. 4D-nya juga. Jadi pokoknya 4D ini kalau benar harus dicatat nih ya. Maksudnya harus dicek nih 4D ini aku ada nggak gitu ya. Kalau ada segera cari profesional gitu ya. Iya. Sebagai orang tua kalau merasa stres, otomatis juga akan perilaku yang kurang positif ya gitu ke anak-anak mereka. Kemudian maka ada anak-anaknya juga yang akan mengalami hambatan yang mungkin sama, misalnya hambatan komunikasi gitu ya, tidak terbuka antara orang tua dengan anak gitu. Jadi ya, si anak juga akan kurang lebih mengalami itu juga. Kemudian kalau ada dangerousnya, kalau orang tua yang agresif gitu ya mereka juga akan memperlakukan dengan perilaku yang agresif gitu ya. Jadi perlu sekali untuk mengecek buat diri kita sendiri sebagai tua gitu ya, dan juga anak kita gitu. Betul-betul. Jadi memang akhirnya ya kalau kita mau memiliki anak-anak yang sehat ya kitanya juga sebagai orang tua harus sehat dulu ya, sebenarnya itu ya prinsipnya. Jadi kita bisa menawarkan sehat itu kalau kita juga sudah sehat itu. Benar. Wow, sangat-sangat insightful. Kalau kita pengen menyayangi anak kita pengen melindungi anak kita dulu yang memperbaiki diri kita dulu yang menghayati diri kita dulu memahami persoalan kita itu yang seperti apa gitu, sehingga si anak-anak ini akan lebih mendapatkan pengalaman sebagai orang tua yang lebih positif gitu. Kalau menurut saya jawabannya jelas nih, makanya ini juga yang bertanya juga oke ya. Gimana ya Mbak Yarmani? Sepertinya sudah sangat jelas ya pemaparan narasumber kita pada siang hari ini. Jadi kayak self plug juga ya untuk para orang tua. Jadi kalau kita mau mempunyai anak-anak yang sehat ya kitanya juga harus sehat dulu gitu. Iya, benar. Jadi kalau orang tuanya cemas, nanti akan perilaku anaknya juga cemas. Tapi iya deh kayaknya bener ya kan? deh. Jadi kayak ada mirroring gitu ke anak itu. Kayaknya abis ini juga teman-teman yang nyimak kayak langsung merenung, bukan merenung ya, sedang mengevaluasi. Tunggu. Anak aku rewel hari ini, aku rewel nggak ya hari ini gitu ya? Iya. Atau mungkin anaknya rewel tapi ada hal yang ingin disampaikan oleh anak tapi si ibu misalnya tidak sensitif gitu. Berarti emang bener ya, masa kayak kita refleksi juga ke anak ya. Oke deh, sip. Terima kasih Uci, jawabannya sangat insightful buat saya pribadi juga. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya, Ci, karena waktu juga terus berjalan. Nah, yang kalau yang kedua ini menarik juga.
yang kedua ini tuh tentang toxic. Jadi beliau bertanya lewat DM, dia bingung nih. Jadi sebenarnya toxic itu apa gitu ya? Yang dia pahami sih toxic itu ketika ada orang yang mengganggu dan membuat dia tuh nggak nyaman gitu. Tapi dia takut salah nih toxic atau bukan. Jadi dia minta dijelaskan sebenarnya toxic people itu yang kayak apa. Terus gimana nih kita menghadapin orang-orang yang toxic sedangkan kita nggak bisa mencoret gitu dalam kehidupan gitu, karena kan kadang-kadang posisinya yang dia keluarga gitu ya, entah keluarga besar entah keluarga inti, tapi kita harus menghadapi tapi nggak bisa nyoret, jadi gimana gitu baiknya gitu, seperti itu sih. Kalau berbicara dengan toxic gitu ya, berarti kita mungkin melihat dari dangerous-nya gitu ya, atau bisa juga dari 4D yang lainnya ya Lia ya gitu. Tapi yang jelas toxic itu adalah perilaku yang membuat secara emosional atau secara physically tidak nyaman atau berbahaya gitu ya. Jadi ketika ada orang yang melakukan itu dan ada efeknya membuat orang lain secara emosional tidak nyaman gitu ya, atau justru bahkan membuat mereka tidak punya self confidence, tidak punya self esteem, atau bahkan tidak berkembang, sangat memungkinkan ada toxic. Dan seringkali biasa orang dekat nih yang seperti ini gitu ya, karena interaksinya cukup intens. Kadang yang melakukan toksik juga tidak menyadari melakukan toksik. Gitu. Jadi penting sekali juga untuk mengidentifikasi perilaku toksik itu yang bagaimana 4D-nya juga terpenuhi. Misalnya orang yang melakukan toksik, apakah dia juga sedang mengalami distress pada dirinya? Ataukah dia juga sebenarnya ada disfungsi, ada hambatan, ada keinginan yang ingin dia capai tapi tidak bisa dia capai gitu ya, sehingga akhirnya menuntut orang lain gitu ya, atau memaksa orang lain untuk memenuhi gitu ya, gitu. Atau ada akhirnya yang jatuhnya ke dangerous gitu ya, yang membuat orang merasa tidak nyaman gitu. Dan toksik sendiri itu adalah perilaku yang manipulatif pada dasarnya, dalam artian kadang-kala mereka bisa melihat hal-hal yang vulnerable gitu ya, yang mudah sekali untuk digunakan manipulasi orang yang dia toksik. Misalnya kalau dia tahu bahwa orang yang ditoksik itu sangat cinta pekerjaannya gitu ya, maka dia akan menggunakan pekerjaan sebagai upaya untuk memanipulasi supaya dia mendapatkan apa yang dia mau. Misalnya kalau di pasangan, misalnya ketika dia tahu bahwa orang tersebut sayang sekali sama anak gitu ya, maka dia menggunakan anaknya sebagai alat untuk melakukan manipulasi, untuk memaksa orang lain melakukan apa yang dia inginkan gitu. Jadi hati-hati sekali ya dengan toksik. Kalau misalnya ini orang dekat, perlu sekali untuk jaga jarak ya gitu. Sebenarnya jaga jarak itu menjadi sangat penting gitu. Dan kalau misalnya ada anggota bisa melihat bahwa itu toksik, ya mungkin bisa disampaikan juga ke anggota keluarga lain kalau misalnya perilaku upaya menjaga jarak itu perlu untuk dilakukan gitu ya. Boleh interaksi boleh, tapi dalam artian ada waktu-waktu tertentu saja, misalnya pertemuan keluarga saja gitu ya, tapi tidak intens sehari-hari misalnya gitu. Dan tetap harus punya cara untuk membangkitkan diri Anda lagi gitu ya. Misalnya ketika ketemu kan rasanya pasti drop banget ya, down banget misalnya, terus jadi tidak hayati diri sendiri, kemudian tidak yakin dengan diri sendiri, dan akhirnya merasa kayak hopeless gitu ya. Nah, perlu sekali punya timing yang atau cara-cara untuk membuat diri kita itu bisa bangkit lagi setelah ketemu dari toksik. Jadi toksiknya sendiri kalau bisa diajak ngomong, kita bisa ajak dia untuk berkonsultasi. Misalnya kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya berarti kita bisa menetralkan gitu. Kalau saya suka sekali mengatakan menetralkan, tapi menetralkan toksiknya, baik dengan cara apapun yang membuat kita merasa nyaman kembali gitu, atau membuat Anda merasa nyaman gitu.
Jadi memang akhirnya kita yang harus berdaya ya. Maksudnya itu kan toxic itu di luar diri kita gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa apa-apa ya. Kehadirannya mungkin tetap ada gitu ya. Akhirnya yang bisa kita lakukan itu ialah kita menolong diri kita sendiri gitu ya. Kita bukan sih, Ci? Benar sekali. Kalau kita tidak bisa menolong orang tersebut yang melakukan toksik gitu ya, dalam artian Oh, baiknya nolong orang itu juga ya. kalau misalnya orang tersebut masih bisa ditolong karena dia tidak menyadari bahwa dia melakukan toksik, ya boleh-boleh saja gitu ya, kita bertemu dengan professional help atau kita ajak bicara, itu boleh-boleh saja kalau bisa. Tapi menarik deh, Ci, tadi penjelasannya yang bilang orang itu melakukan toksik bukan nggak mungkin karena dia disfungsi. Itu kayaknya benar deh, maksudnya akhirnya tuh gini, kalau kita ada sesuatu masalah yang kita nggak beres gitu ya, terus mungkin akhirnya tanpa sadar tuh jadi toksik untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk menutupi ke masalah masalah disfungsi kita gitu ya, itu kayaknya lebih banyak yang aku temuin kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditilik-tilik itu sebenarnya dalamnya dia ada sesuatu gitu, tapi dia nggak merasa, nggak menyadari, tapi auranya tuh kena gitu ke orang sekitar dan nggak enak gitu. Jadi ada disfungsinya sebenarnya, ada distresnya juga sebenarnya. Misalnya dia punya tuntutan yang sangat tinggi terhadap dirinya, tapi dia tidak mampu tadi ya, karena ada distres kan pasti jadi distres tuh. Nah, secara tidak langsung akhirnya membuat orang lain yang kena juga gitu efeknya gitu ya, karena dangerous tadi ya, akhirnya dia udah jatuh dangerous yang membuat orang lain merasa tidak nyaman juga gitu. Nah, apalagi korbannya itu udah pasti di-stress, udah pasti disfungsi gitu ya. Sudah pasti bisa jadi dangerous gitu, karena akhirnya tidak bisa berkembang optimal gitu ya. Gitu. Jadi memang akhirnya kita bisa nih ya menjadikan si 4D ini buat patokan banget ya. Maksudnya devias, depresi, disfungsi, dangerous ini kalau ada salah satu di antara keempat itu berarti kita sedang tidak sehat, tanda kutip gitu ya. Tapi bukan berarti harus segera ke helper gitu ya. Sebaiknya kalau sih kita harus ke helper itu cuma satu atau harus ke empat-empatnya atau gimana? Ya sih kalau sudah merasa distres, ada disfungsi. Ada tantenya dulu yang ngomong ya. Jadi kalau ada disfungsi, ada distresnya, saya rasa sudah aware ya untuk konsul atau bercerita dengan orang lain lah minimal gitu. Kalau misalnya mulai dangerous ya sudah mulai lebih aware lagi untuk bertemu dengan professional help. Professional help tuh bisa psikolog, bisa psikiater, bisa orang yang merasa menurut Anda orang yang lebih memahami persoalan ini adalah tetap mencari orang lain untuk berdiskusi gitu. Gitu. Jadi kalau ada satu pun juga sebaiknya udah jadi warning ya gitu. Iya. Satu aja sebenarnya udah warning. Kalau ada keempatnya apalagi gitu ya sebenarnya. Okay. Dan apalagi kalau ada deviansnya tadi ya, sudah perilaku yang berbeda atau tidak umum yang dia sementara orang lain melakukan itu misalnya gitu. Orang lain tidak melakukan itu dan dia melakukan itu gitu. Kalau di dalam toxic relationship ya bisa aja partnernya gitu ya atau pasangannya yang seharusnya pasangan itu menyayangi atau mencintai pasangannya, tapi kok ini malah dipukulin atau malah dicaci maki gitu ya, malah dikeluarkan kata enak ya, itu juga bisa kita lihat bahwa umumnya melakukan hal seperti itu. Dia kok melakukan ya, berarti ada deviansnya juga gitu, ada perilaku yang berbeda juga gitu ya. Jadi sebenarnya si 4D ini tuh bisa kita jadiin buat diri sendiri ke sehari-harian juga sebenarnya ya. Aku sedang ada disfungsi enggak gitu ya. Aku sedang ada depres nggak gitu ya. Jadi kayak semacam checklist diri gitu ya, Kia, bisa dipakai ya sebenarnya. Ya. Kita membuat kita bisa menentukan apakah orang lain juga memiliki perilaku yang menyimpang tadi gitu ya. Jadi kita selalu lihat
normanya deviance. Kalau di budaya kita seperti ini, budaya yang lain mungkin berbeda. Norma di tempat kita tinggal seperti ini, mungkin norma di tempat orang lain tinggal juga berbeda gitu. Karena itu menjadikan kita bisa punya patokan gitu ya. Bagaimana sih kita perlu bersikap yang sesuai dengan norma gitu, supaya tidak kelihatan deviance misalnya, atau supaya tidak dikatakan deviance tadi, itu menyimpang tadi ya, perilaku yang berbeda tadi. Jadi orang boleh punya perilaku menyimpang misalnya gitu ya, tapi apakah itu gangguan ya ke DD yang lain tadi gitu. 4D ini ya, patokannya 4D ini gitu. Oke, jadi teman-teman Healing Soul ini wajib banget ya kita mencatat 4D ini. Saya ulangi ya, deviance, depressed, disfungsi, dan dangerous. Jadi ke-4D ini itu distress ya, bukan depress ya, distress. Distress, jadi ada tekanan, bisa kita ada perasaan pakai gak nyaman gitu ya, perasaan negatif gitu. Di kita bisa memahami perilaku menyimpang di sekitar tuh termasuk diri sendiri dengan ke-4D ini gitu ya. Bisa nggak sih dibilang kayak gitu? Iya, benar-benar Li. Apalagi kalau kasus spesifik ya, kalau misalnya seperti gangguan seksual tadi, misalnya kalau dia bisa sudah pasti ada distressnya gitu ya, dalam artian dia pasti stres kalau tidak melakukan hal itu. Kemudian ada disfungsinya, dia pasti tidak bisa melakukan aktivitasnya pada umumnya ketika dia tidak melakukan itu. Kemudian ada dangerousnya, pasti maksa orang lain atau melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain demi gitu ya. Jadi kalau sudah dikatakan gangguan, baik itu gangguan seksual, maka pasti 4D-nya penuhi. Gitu. Pada siang hari ini jadi banyak dapat ilmu baru nih gitu ya. Maksudnya benar-benar ternyata 4D ini tuh bisa kita pakai untuk checklist, nggak cuma untuk perilaku yang emang secara nyentrik kelihatan aneh, tapi juga untuk ngecek diri kita itu sebenarnya sedang ada sesuatu enggak gitu ya. Karena kan sebenarnya setiap orang itu berpotensi punya masalah sebenarnya, tapi sejauh dia bisa mengatasi konflik-konflik internal dalam dirinya itu, dia nggak jadi butuh bantuan gitu ya. Sebenarnya kan orang-orang yang perlu bantuan itu karena mungkin dia butuh masukan atau butuh input baru untuk membantu menangani konflik-konflik internalnya ya. Seperti itu mungkin ya, Cia. Jadi biasa orang kan punya punya tekanan gitu, tapi secara disfungsi mereka masih bisa beraktivitas seperti pada umumnya, mereka masih bisa tanggung jawabnya. Jadi distressnya itu menyebabkan perasaan yang tidak nyaman gitu, tapi apakah dia perlu ke professional help, mungkin dia masih bisa menunda gitu ya, masih bisa berdiskusi dengan orang lain terdekat misalnya. Tapi kalau dia sudah memunculkan diskusi, ada yang terhambat gitu, apalagi dia mulai ada dangerousnya gitu. Nah, apalagi dia ada perilaku yang deviance-nya, ya sudah saatnya dia perlu untuk dapat penanganan professional help. Gitu. Oke, sangat mencerahkan. Jadi di kepala jadi berputar-putar ilmu baru. Sebelum kita ke kesimpulan akhir, mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman di sini boleh, masih ditunggu satu pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada, ini ada satu pertanyaan terakhir. Terakhir ya, Ci, karena waktu juga sih udah jam 3 ya, karena kita mulainya agak telat. Jadi mengenal perilaku menyimpang di sekitar kita. Nah, jadi sebenarnya perilaku menyimpang ini itu udah pasti bawaan dari sananya, atau karena ada faktor lain, maksudnya atau karena dari sananya gitu. Nah itu, jadi karena memang dari genetik atau karena genetik. Maksudnya ada yang kayak gitu. Begitu perilaku menyimpang itu emang karena dia dari sananya begitu, maksudnya genetiknya begitu, atau memang karena ada faktor lain gitu. Nah kalau ada faktor lainnya apa? Pertanyaan terakhir kita pada siang hari ini. Oke. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang orang biologis, ya pasti mereka akan selalu mengatakan ada pengaruh secara ya. Jadi kalau orang tuanya punya genetik apa, kemudian anaknya juga akan genetik apa. Atau bahkan yang kasus-kasus seperti gender dysphoria, ada kerusakan pada genetik gitu ya. Jadi mungkin proses genetiknya tidak sempurna gitu, sehingga seringkali menghasilkan genetik yang berbeda. Misalnya X-nya terlalu
banyak, Y-nya terlalu banyak misalnya gitu. Jadi sehingga itu mempengaruhi hormonnya juga. Nah, itu ada yang seperti itu ya kalau kita lihat secara biologis gitu. Nah, juga mengatakan bahwa orang-orang fetis itu pada awalnya juga ada pengaruh dari biologi disposition gitu. Jadi ada persoalan secara biologis kalau kata Bine gitu ya, terkait dengan orang-orang juga dia ada faktor biologis gitu. Nah, faktor lainnya adalah pengalaman selama dia berkembang gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi orang psikoanalisa pasti akan melihatnya pengalaman apa dia selama dia berkembang, bagaimana relasi dia dengan figur-figur ibu. Kalau kata Freud, fetis itu adalah orang-orang yang khawatir terhadap penolakan figur perempuan gitu ya. Jadi pasti ada persoalan figur-figur perempuan gitu di sekitarnya kalau dia fetis laki-laki. Gitu. Jadi kalau ditelusuri lebih jauh, kemungkinan besar ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan atau negatif dengan figur perempuan pertama dalam hidupnya. Misalnya itu biasanya ya gitu. Kalau kata Freud itu berdasarkan pengalaman gitu. Jadi ada juga pengalaman apa yang dia alami gitu ya. Kapan perilaku itu muncul gitu ya pertama kali. Kemudian ada pengalaman traumatis apa yang dia alami. Terus kita juga bisa lihat kejadian apa yang memperkuat perilaku itu gitu ya. Kalau dari Freud gitu. Nah, itu kita lihat seperti itu. Kalau orang behavioristik akan bilang berarti ada kesalahan belajar gitu ya, ada pola belajar yang salah gitu. Jadi pasti yang ditelusuri adalah bagaimana belajarnya, apakah di lingkungannya ada yang seperti itu juga, atau adakah perilaku yang waktu itu dia lakukan tapi tidak ada reward-nya atau tidak ada punishment-nya gitu ya, atau bagaimana gitu. Jadi tergantung cara melihat ya. Seperti itu sih, Li. Gitu, Li. Jadi akhirnya memang kalau ditanya genetik atau karena ada faktor lingkungan ya akhirnya mungkin dua-duanya ikut andil ya. Nah cuma yang mana porsinya kita nggak sampai situ belajarnya ya Ci ya. Itu di luar ilmu kita kayaknya. Iya, kecuali kalau gender dysphoria itu udah jelas ada risetnya yang mengatakan bahwa memang ada persoalan genetik di dalam situ gitu ya. Kayak misalnya orang-orang yang punya dua alat kelamin atau misalnya alat kelaminnya itu tidak jelas apakah dia laki-laki atau jelas sekali ada biologis gitu ya. Gitu ya. Orang-orang yang pengen berubah yang tadinya laki-laki pengen jadi perempuan seperti kasus yang bukan kasus ya, seperti trending akhir-akhir ini gender. Nah, itu juga bisa kenal yang berlebih di dalam secara biologis gitu ya. Bisa juga karena secara genetik memang berbeda gitu. Nah, itu perlu ditelusuri lebih jauh juga gitu. Butuh riset lagi dalam lagi ya yang pasti. Oke deh, seru banget nih siang ini materi kita pada siang hari ini, luar biasa jawaban-jawabannya sangat mencerahkan dan banyak ilmu-ilmu baru yang ke aku pribadi juga masuk pada siang hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada kesimpulan dari bukan kesimpulan tugas aku ya. Kata penutup. Nah, kata penutup dari pembicara pada siang hari ini, nanti kesimpulannya biasa sama aku. Oke, ya Indah, saya harap dengan teman-teman yang hadir di IG Live saat ini ataupun nanti yang menonton IG Live-nya, teman-teman bisa memahami kriteria 4D tadi gitu ya. Ada distress, ada disfungsi, ada dangerous, dan ada deviance gitu. Jadi ketika ada perilaku yang berbeda atau menyimpang itu deviance gitu ya. Tapi kemudian apakah ada distressnya, apakah ada disfungsinya, kemudian apakah ada dia dangerousnya terhadap maupun orang lain gitu. Nah, itu menjadi kriteria gitu ya untuk teman-teman bisa mengidentifikasi baik diri sendiri, orang lain, orang di sekitar kita, apakah itu sudah menjadi gangguan atau ya gitu. Jadi 4D tadi benar-benar dipahami gitu ya untuk bisa mengidentifikasi gangguan di sekitar kita. Ada juga tuh yang kemarin happening itu yang asisten rumah tangga yang memasukkan masker majikannya ke dalam celana. Ada ya yang kayak gitu lebih parah lagi. Itu sih udah jelas-jelas nyentrik ya kayaknya.
Ya itu Oke, defense baik. ya, gitu tidak umum. Itu defense banget, itu mah sangat menyimpangnya sangat jauh. Wah, ini udah di reminder, tinggal 300 detik lagi. Oke, baik, terima kasih Suci atas waktunya pada siang hari ini. Teman-teman menyaksikan, terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya